Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan mata kuliah Biologi Laut pertemuan ke-15. Kali ini menjelaskan tentang pemanfaatan dan dampak kegiatan manusia terhadap laut. Nah, di sini banyak kali pemanfaatan yang dilakukan terhadap kelautan ataupun yang produk-produk yang dikelola oleh manusia yang dapat dimanfaatkan oleh manusia, kemudian juga bagaimana dampak pengelolaan itu terhadap laut. Mari kita langsung lihat aja materinya. Yang pertama adalah bentuk-bentuk pemanfaatan laut. Di sini terbagi dua, yaitu sebagai sumber mineral, yang kedua sebagai sumber daya nabati. Pada bagian sumber daya mineral dia ada minyak dan gas bumi, pasir laut, pariwisata, fosfat, ombak, pasang surut air laut, dan mutiara. Sementara sumber daya nabati itu ada rumput laut dan garam. Tapi kalau untuk ikannya saya nggak jelaskan lagi karena ikan kita udah tahu lah gimana pemanfaatannya baik dalam perikanan tangkapnya ataupun yang pengelolaannya. Lanjut di sini yang pertama minyak dan gas bumi. Minyak dan gas bumi diambil di bawah permukaan air laut. Pengeboran minyak dan gas bumi dapat membahayakan lingkungan laut. Maksudnya membahayakan ini kalau terjadi kebocoran, tapi kalau tidak jadi kebocoran mungkin tidak apa-apa, itu akan bermanfaat ya. Karena minyak dan gas bumi jika tumpah ke laut dapat mencemari air laut dan dapat mematikan makhluk hidup yang hidup di laut. Ya, ini berbahaya sekali karena zat kimia yang dari minyak bumi mentah ini. Bangkai makhluk hidup yang terendam selama jutaan tahun akan menjadi minyak bumi. Nah, maksudnya di sini bangkai-bangkai apa ya? Bangkai-bangkai ikan atau bangkai-bangkai makhluk-makhluk hidup zaman purba yang sudah mati, dia setelah banyak proses oleh mungkin ada mikroorganisme atau biota pengurai, nanti dia setelah lama akan menjadi bahan baku minyak bumi mentah. Nah, ini yang jadi sumber minyak bumi kan. Hal tersebut juga terjadi pada hewan-hewan laut. Jadi kalau hewan-hewan darat itu kayak dinosaurus, tapi kalau di laut mungkin ada juga dinosaurus purba seperti yang kita pertemuan di materi ke-14 bahwasanya ada juga reptil-reptil purba atau dinosaurus purba ataupun paus-paus yang sudah mati mungkin tenggelam di bawah, itu fosilnya dan dagingnya mungkin bisa menjadi bahan dari minyak bumi tersebut. Yang hal tersebut juga terjadi kepada hewan-hewan laut yang telah mati selama jutaan tahun dan terendam di dalam lapisan kulit bumi. Minyak bumi lepas pantai adalah minyak bumi yang berada di dalam laut. Ya, ini contoh minyak buminya sekitaran sini, di bawah tanah yang bawah dalam laut yang akan dicoba diambil atau dimanfaatkan oleh alat-alat canggih ini, alat pengeboran minyak. Minyak bumi lepas pantai di Indonesia berada umumnya di Laut Jawa, Laut Cina Selatan, Laut Sulawesi, dan Laut Malaka. Kemudian ada pasir laut. Pasir laut ya penggunanya umum lah, kita sudah banyak tahu. Pasir laut adalah pasir yang terletak di sekitar pantai atau laut. Pasir laut mempunyai banyak manfaat antara lain sebagai hiasan akuarium dan sebagai bahan bangunan. Ya seperti itulah udah umum ya. Kemudian ada pariwisata. Indonesia memiliki potensi pariwisata yang memiliki daya tarik bagi wisatawan. Ya, itu sangat jelas masih banyak sekali orang banyak berlibur ke daerah-daerah yang ini daerah-daerah yang alam ini lebih dikenal atau ekoturism, wisata edukasi. Jadi tentang alam ini sangat bagus kan. Kemudian selain itu juga potensi tersebut didukung oleh kekayaan alam yang indah dan keanekaragaman flora fauna. Jadi alam di daerah Indonesia ini sangat bagus. Kemudian flora faunanya juga banyak. Jadi menjadi daya tarik lebih untuk wisatawan. Kemudian misalnya kawasan terumbu karang di Indonesia yang luasnya mencapai 7.500 km persegi dan umumnya terdapat di wilayah taman laut. Di Indonesia ini ada taman laut, mungkin contoh-contoh taman laut, taman bawah laut Bunaken atau taman laut Wakatobi. Dan di situ banyak terumbu karang dan juga berada di daerah taman laut. Jadi sangat cocok lah untuk dijadikan tempat pariwisata atau ekowisata. Ekowisata itu lebih ke wisata edukasi, bagaimana kita melindungi alam ataupun melihat seberapa besar manfaat alam yang dapat diberikan kepada manusia. Jadi kita harus tetap menjaganya agar lestari, itu ya perbedaan pariwisata dan ekowisata. Tapi kalau pariwisata itu lebih ya untuk sekedar wisata aja, tidak banyak edukasinya. Potensi kekayaan maritim yang dapat dikembangkan menjadi komoditi pariwisata di Laut Indonesia antara lain ada wisata bisnis, wisata pantai, wisata budaya, wisata pesisir, wisata alam, dan wisata olahraga. Jadi banyak banyak sekali jenis wisata tuh
yang bisa dikelola. Kemudian fosfat. Fosfat adalah tulang belulang ikan yang telah mati. Tulang belulang ikan yang mati dikumpulkan dan dihancurkan. Tulang belulang ikan yang mengandung fosfat ini dapat dipakai untuk sebagai pupuk organik. Nah, ini siklus fosfat kan. Nah, sini fosfat itu kan ada yang menyusun bahan organik. Kalau mati dia menyerap di tanah. Habis itu ada juga tanaman yang mengandung fosfat ini dimakan oleh hewan. Kotorannya juga mungkin uh, kotorannya ataupun hewan mati mulai di detritus, kemudian detritusnya juga akan kembali mengurai fosfat, ada yang masuk dalam air, kemudian ada binatang yang misalkan tumbuhan air atau yang mati dalam air juga mengandung fosfat, kemudian fosfat menyerap ke batu, nah kemudian batuan ini juga mungkin tercampur dalam air pada saat penguapan ataupun batunya pada saat penguapan mungkin fosfat tidak naik ya, yang naik itu oksigen atau apa, fosfat mungkin mengendap di batuan dan mungkin bisa dia mungkin ada yang mengambil pasir laut ataupun apa, banyak sekali fosfat yang dapat diambil dimanfaatkan menjadi bahan baku pupuk. Nah, dari pupuk ini fosil-fosil nanti hewan yang mati bisa jadi mengandung fosfat karena dia makan tanaman yang dulu ada fosfatnya, fosfor ya mungkin lah. Kemudian ada ombak. Ombak adalah gerakan naik turun air laut akibat adanya angin dan perbedaan ketinggian permukaan air laut. Jadi maksudnya kan di perairan pasti ada angin. Kemudian perbedaan permukaan juga ada kan. Jadi dengan dia dari tempat tinggi ke rendah terdorong angin dan makanya terjadi semacam ombak bergulung itu. Ombak dapat dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik. Pembangkit listrik tenaga ombak di Indonesia masih belum cukup dikenal. Maksudnya belum terlalu lah, masih pakai yang biasa kan. Akan tetapi pembangkit listrik tenaga ombak dapat membantu memberikan pasokan listrik di daerah pesisir yang sulit mendapatkan akses listrik. Mungkin bisa diterapkan di daerah perbatasan terluar yang masih sukses, belum banyak PLTU atau PLN atau apa, jadi bisa pakai pembangkit tenaga ombak sebagai support energinya. Ini ada dua contoh saya ambil. Ini metode seperti ini, ada semacam alatnya tuh besi ya, tabung besi berisi udara. Jadi kalau kena gelombang kan naik turun, dia udah sifatnya udah sama kayak pompa hidrolik. Nah sini kan uh, akan menggerakkan turbin menghasilkan listrik. Tapi kalau ada juga yang ini model buoy ini macam pelampung besar. Jadi kalau ada gelombang kan dia naik turun terus, itu sama juga menggerakkan pompa turbin. Nah ini akan memberikan tenaga yang banyak. Nah pompanya juga banyak lah. Jadi semakin banyak pompa, semakin banyak juga tenaga yang dihasilkan. Kemudian pasang surut air laut. Pasang surut air adalah perubahan ketinggian air laut akibat ada gravitasi bulan. Nah, gravitasi bulan ini mempengaruhi ketinggian air laut. Pasang surut air laut dimanfaatkan oleh nelayan untuk bekerja, di mana nelayan berangkat kerja pada saat pasang dan pulang pada saat airnya surut. Nah, ini banyak dimanfaatkan oleh nelayan tenaga pasang surut tadi ya. Tidak hanya itu, pasang surut di air laut juga dimanfaatkan sebagai alat bantu untuk menyalakan mercusuar yang ada di tebing. Nah, mungkin mercusuar ini sebagai penanda ya, kalau di daerah tersebut ada tebing, ada sebagai mercusuar, mungkin cara menggerakkannya menggunakan energi ombak ataupun memang ada petugas yang khusus menyalakan lampu pada saat malam hari agar dapat terlihat bahwasanya di sini ada tebing. Mercusuar berfungsi sebagai petanda bahwa ada tebing sekitar daerah tersebut. Selain itu, mercusuar dapat membantu kapal menentukan arah. Nah, jadi kan bisa tahu kita nih lagi di arah mana ya. Oh, daerah sini. Kita akan menuju ke daerah sana. Tapi mercusuar ini peninggalan lama, waktu masih belum ada GPS. Tapi sekarang sudah ada GPS, jadi lebih mudah lah dalam menentukan arah di perairan. Jadi tidak akan takut tersesat lagi. Kemudian ada mutiara. Mutiara adalah salah satu hasil laut yang memiliki nilai ekonomis yang lumayan tinggi. Mutiara berasal dari sebuah kerang. Nah, kerang yang diberikan makanan atau benda-benda yang padat akan membungkus benda tersebut dengan liurnya, dan di dalam proses tersebut terjadilah mutiara. Ini mutiara dari kerang yang prosesnya misalkan di kerang tuh dimasukkan kayak pasir biasanya atau benda padat lainnya, kalau dimasukkan sekian lama dia akan membalut dengan liurnya. Oh, dalam waktu tertentu itu akan menghasilkan mutiara. Jadi daging yang bisa dimakan mungkin mutiaranya bisa dimanfaatkan sebagai nilai tambah. Mutiara dimanfaatkan manusia sebagai bagian dari perhiasan. Selain itu, ekstrak dari mutiara juga dipercaya mampu memutihkan kulit. Mutiara adalah salah satu sumber daya alam laut yang dapat diperbaharui.
Hal ini karena manusia dapat menciptakan mutiara sendiri dengan cara membudidayakan kerang. Nah, maksudnya diperbaharui itu misalkan banyak memakai mutiara. Jadi mutiara itu kan akan habis ataupun stoknya berkurang. Jadi bisa diperbanyak sendiri dengan membudidayakan kerang mutiara. Nah, ini contohnya keramba, petani ini membudidayakan kerang mutiara. Jadi kerang mutiaranya diapit di alat ini, di jaringnya ini supaya tidak kabur atau tenggelam. Nah, sini kan dia tetap bisa bertahan hidup, makan-makan fitoplankton atau zat-zat saronik lainnya yang akan masuk ke dalam tubuhnya. Nah, jadi bisa dilihat ya, kalau udah besar tinggal dipanen. Jadi juga orang yang mengambil mutiara ini juga tidak bahaya, masih dalam jangkauan keramba dia, masih dalam kurungannya. Nah, ini cara salah satu budidaya kerang mutiara. Biasanya banyak di daerah Nusa Tenggara Barat. Kemudian ada rumput laut. Rumput laut merupakan salah satu sumber daya hayati yang sangat melimpah di perairan Indonesia. Rumput laut secara tradisional telah lama digunakan sebagai bahan makanan dan obat-obatan karena kaya akan mineral, elemen makro dan elemen mikro lainnya. Beberapa jenis rumput laut mengandung mineral penting yang berguna untuk metabolisme tubuh seperti iodin, kalsium, dan selenium menurut Siburtin tahun 2006. Ini salah satu dari 4 rumput laut yang terkenal ya. Euchema cottoni seperti ini, hijau yang tebal ya, gempal. Kemudian yang ada hijau agak tipis-tipis panjang itu Glacilaria. Nah, kemudian di Jepang rumput laut merupakan menu sehari-hari. Mungkin menu sehari-harinya udah diolah dalam bentuk ekstrak, dicampur dalam bumbu makanan atau dimakan langsung dalam, kayak kita mungkin ya kayak es rumput laut, ataupun mereka ada buat olahan rumput laut kering atau apa sebagai menu sehari-hari, sehingga orang Jepang jarang terkena penyakit-penyakit yang berbahaya dibandingkan dengan orang Jepang yang telah bermigrasi ke Amerika. Maksudnya yang udah tinggal di luar sana, jadi udah jarang makan rumput laut, jadi mungkin antibodinya agak kurang ya di menurut teori ini. Kemudian di mana rumput laut tidak lagi menjadi menu harian mereka menurut Arabi tahun 2000, karena di Amerika mungkin agak jarang makan rumput laut atau apa. Selain mengandung nutrisi yang tinggi, rumput laut dapat menghasilkan beberapa produk turunan seperti agar, keraginan, dan alginat. Produk turunan ini maksudnya produk di bawahnya ataupun produk pengembangannya lah. Ini ada lagi contoh rumput laut, ada Euchema spinosum seperti ini warnanya, ada sargassum. Sargassum ini agak sering ya kita dengar. Kemudian ini contoh produk turunannya, agar-agar memiliki kemampuan membentuk lapisan gel atau film pelapis lah, sehingga banyak dimanfaatkan sebagai bahan pengemulsi emulsifier. Biasanya untuk buat kue atau apa, sebagai pelengket nih, pengemulsi, penstabil, pembentuk gel, pensuspensi untuk pelarutnya, pelapis atau inhibitor. Nah, ini contoh agar-agar tadi. Nah, ini kalau kemudian keraginan. Keraginan sering digunakan sebagai pengemulsi atau pelarut, sebagai larutan granulasi dan pengikat, stabilizer, suspensi, dan pelarut. Ini keraginan. Ini agar-agar, keraginan ini alginat. Alginat itu, sedangkan alginat berfungsi sebagai bahan aditif bahan tambahan ya. Emulsi untuk pengaduk, penstabil, dan pembentuk gel pada industri makanan, obat, kosmetik, dan tekstil. Jadi alginat itu bisa untuk pelengket gelnya ataupun dari industri obat-obatan, mungkin buat kapsulnya, kapsul apa ya, kapsul minyak ikan mungkin menggunakan alginat ini. Nah, ini contoh pengembangan dari jenis-jenis Glaciaria. Kalau yang untuk agar-agar tuh dia Gracilaria, Gelidium, Gelidiella. Kemudian untuk keraginan ada Euchema cottoni, Capacius alvarezi. Kemudian untuk alginatnya ada Sargassum, Laminaria, dan Turbinaria. Inilah mungkin yang Sargassum lebih sering dipakai untuk teknologi hasil perikanan ya, untuk mungkin minyak ikan ataupun membuat kosmetik atau apa dibuat dari yang Sargassum itu. Kemudian garam, manfaat garam antara lain untuk membuat alat kegunaan seperti ini yang mandi. Kemudian ini juga untuk perawatan luka. Kemudian garam adalah salah satu bahan dapur yang wajib dipakai dalam memasak. Garam mengandung banyak iodium yang sangat baik dalam mencegah penyakit berbahaya serta menghilang untuk kosmetik lah. Nah, jadi kan ini contoh budidaya garam. Nah, budidaya garam ini kan ini yang sudah ditumpuk, ini yang sudah sedang dikelola oleh masyarakat atau pembudidaya garam. Garam berasal dari air laut yang mengering dan menyisakan hanya butiran-butiran kristal garam.
Nah, jadi kan air laut itu dialirkan ke tambak seperti ya, proses seperti ini. Nanti saya jelaskan prosesnya. Jadi saya baca dulu teorinya. Menyisakan hanya butiran-butiran kristal garam dalam proses pembuatan dapat dilakukan secara tradisional dengan memanfaatkan tenaga matahari dan api. Nah, kemudian jadi ada yang tradisional itu dia pakai tungku, pakai api, itu pakai tungku itu untuk perebusan ya ataupun penguapan air, ada juga tenaga matahari atau dengan cara yang lebih modern dengan memanfaatkan mesin. Madura, Pulau Madura ya, adalah pulau di Indonesia yang menghasilkan garam dengan kualitas terbaik. Hanya saja dengan masih memakai cara tradisional, maka produksi yang dihasilkan sangat sedikit. Ya, jadi kalau pakai cara tradisional pasti hasilnya sedikit dan di sini saya jelaskan cara-caranya. Pertama, petani membuat peta-peta tambak di pinggir pantai. Nah, di pinggir pantai ini supaya masuk air lautnya. Jadi ada pembatasannya di per peta. Jadi airnya dibiarkan masuk. Nah, nanti mungkin setelah masuk sudah cukup, mungkin akan ditutup. Nah, tambak dibuat diisi air laut, setelah air laut menguap akan menjadi kristal-kristal garam. Jadi sekitar 7 bulan atau setelah selesai musim kemarau, maka garam akan dipanen. Nah, jadi tinggal yang butir-butirannya aja. Garam setelah dipanen selanjutnya dijual ke pabrik atau pabrik baru diproses dengan tambahan iodium. Nah, garam tadi itu masih belum bisa dipasarkan, masih harus diproses di pabrik lagi mungkin untuk penambahan iodiumnya. Kemudian walau dapat ini untuk yang keseluruhan sumber daya ya, walau dapat diperbaharui, sumber daya laut juga memiliki batasan. Jika manusia mengkonsumsi sumber daya laut secara berlebihan, akan menyebabkan habisnya sumber daya laut tersebut. Maka dari itu penting bagi manusia menjaga keseimbangan lingkungan agar tidak ada lagi sumber daya alam yang akan mengalami kepunahan. Jadi biarpun sumber daya ini dapat dimanfaatkan terus-menerus, tapi ada masanya akan habis. Jadi harus pemakaiannya terkontrol ataupun merawat tempat mengambil sumber daya tadi agar sumber daya tersebut tidak rusak ataupun hilang akibat penggunaan yang tidak tepat tepat cara atau tidak tepat cara memperlakukannya. Kemudian ancaman dan dampak antropogenik. Antropogenik ini lebih ke pada ini ya perlakuan manusia. Yang pertama sedimentasi dan pencemaran. Sedimentasi adalah proses penumpukan zat hara atau proses pelumpuran. Ini maksudnya zat-zat apa ya? Zat-zat yang organik ataupun yang banyak mengandung partikel-partikel itu partikel debu atau tanah yang mengakibatkan kalau bertumpuk di air maka menjadi pelumpuran. Pencemaran adalah kondisi di mana suatu perairan atau tempat mendapatkan masukan zat yang berbahaya atau dia dapat ditolerir oleh lingkungan tersebut dalam jumlah yang berlebih. Nah, maksudnya itu kalau pencemaran suatu perairan yang kemasukan zat yang berbahaya tapi tidak dapat ditolerir itu maksudnya tidak bisa melakukan self purification atau pemulihan diri sendiri yang bisa mengurai pencemaran tersebut. Berarti jumlah pencemar lebih banyak daripada jumlah air. Jadi dari jumlah batasan air dapat memulihkan dirinya sendiri. Jadi itulah mengakibatkan pencemaran. Tapi kalau tercemar cuma sedikit dan airnya banyak, air bisa melakukan self purification atau memulihkan kondisinya sendiri agar air itu tetap bersih. Ini contoh sedimentasi ya. Nah, ini yang pengaruh angin mengakibatkan sedimentasi bertumpuknya pasir. Nah, ini juga yang di pantai. Nah, nanti seringnya apa tuh terbawa partikel-partikel yang mengandung pasir atau apa di suatu pantai, dia akan membentuk dataran baru. Nah, itulah dinamakan sedimentasi. Jadi bisa menambah masa daratan, cuman daratan itu akan berpasir. Kalau kalau terlalu banyak sedimentasi, kalau sedikit-sedikit nggak apa-apa, bisa menambah daratan baru, tapi kalau terlalu banyak bisa mengganggu siklus biota yang ada di situ. Nah, ini juga contoh pencemaran. Pencemaran misalkan ini tempat perlakuan air, ini tempat apa pembersih air ya. Nah, di sini pembuangan limbah atau apa kan. Nah, di sini juga ada pembuangan tempat pertanian. Nah, di sini dia akan terjadi pencemaran-pencemaran. Jadi harus ada proses apa ya? Penetralan. Mungkin tempat pembuangan limbahnya harus terbagi, tidak boleh di suatu tempat di sini saja ataupun harus ada di tempat lain atau dilihat juga kondisi perairannya apakah mampu menyembuhkan atau self purification daerah tersebut. Jadi misalkan daerah ini hanya mampu menampung limbah sekian banyak setahun, jadi pabrik hanya boleh didirikan di sini mungkin hanya sekitar 2 pabrik atau berapa. Kalau membuat pabrik ketiga akan mengakibatkan penambahan limbah, maka akan tercemar
mungkin disarankan mendirikan pabrik di daerah lain. Pabrik yang ketiga itu, yang dua tadi mungkin masih bisa ditolerir. Kemudian sedimentasi dan pencemaran bisa terjadi karena meningkatnya jumlah penduduk dan adanya kebutuhan akan lahan. Nah, jadi kan dengan meningkatnya jumlah penduduk kan ya penduduk warga juga akan menghasilkan buangan ataupun warga membutuhkan banyak sekali produk-produk yang harus dihasilkan dari industri-industri itu. Industri-industri menghasilkan bahan berbahaya ataupun banyak menghasilkan sedimentasi ya, yang dari partikel-partikelnya banyak mengandung pasir atau apa. Nah, itu juga jadi sedimentasi. Mungkin atau penebangan hutan untuk pembuatan kertas, hutan tidak sanggup bagi menahan eh, limpahan air hujan, jadi airnya yang membawa air kan tidak mungkin turun air aja, pasti dia bawa partikel debu yang jatuh ke laut itu sedimentasi, yang akan menambah ini semacam daratan baru nih kayak lumpurnya nih. Nah, dari satu sisi kan bagus menambah daratan baru, tapi di sini mengganggu aktivitas biota di sini. Jadi mungkin kalau ada terumbu karang ataupun ikan-ikan kecil akan terganggu dengan adanya sedimentasi, menyebabkan manusia mulai membuka lahan bahkan di daerah hulu dan hilir sungai. Nah, maksudnya manusia itu kan udah rame, dia buka lahannya sampai di pinggiran pantai. Jadi pinggiran pantai ini yang awalnya ada pohon-pohon untuk menyerap air hujan ataupun air limpahan sudah tidak bisa lagi. Jadi langsung saja airnya turun ke daratan. Inilah yang menyebabkan sedimentasi air-air dari gunung atau apa. Penebangan pohon-pohon di sepanjang aliran sungai membuat lumpur dan kotoran tidak dapat tersaring dengan baik. Nah, kalau di sungai-sungai yang dia masih ada pohonnya, kalau ada lumpur yang dari gunung akan terikat atau tersaring oleh pohon. Jadi yang muncul ke lautan itu airnya aja, tidak ada pasir-pasirnya. Jadi pasirnya tidak terikat di pohon. Tapi kalau ada pohon, airnya bakal langsung ke laut. Terjadi sedimentasi seperti ini. Pembukaan lahan untuk pertanian menyebabkan banyaknya zat hara atau limbah pertanian terbawa aliran sungai. Nah, di sini kan pembukaan lahan pertanian pasti menggunakan pupuk ya. Pupuk kan tidak semua akan terserap. Pupuk yang tidak terserap terbawa air hujan ke sungai kemudian terlaut, itulah yang disebut penyuburan. Kemudian tanahnya itu terbawa juga ke laut sedikit, sedikit demi sedikit, itu yang sedimentasi. Kemudian pestisidanya yang terbawa air hujan, itu yang dinamakan bahan pencemaran. Selain lumpur dan zat hara yang berlebih yang mengandung nitrogen dan fosfor untuk eutrofikasi atau kesuburan, banyak juga sampah organik dan anorganik dari kegiatan rumah tangga yang dibuang ke laut. Jadi jumlah ini sulit kontrol. Nah, jadi misalkan yang dibuang itu dari pupuk yang ada N dan F ya, nitrogen, fosfat atau fosfor dibawa ke laut kan sisa-sisa pupuk menyebabkan penyuburan perairan. Jadi kayak blooming fitoplankton yang akan mengakibatkan terbatasannya oksigen di perairan tersebut karena fitoplankton banyak sekali fotosintesis. Fotosintesis ya mengurangi jumlah fotosintesis sangat membantu di perairan, jadi mengeluarkan oksigen, tapi yang berbahaya itu yang respirasi. Pada malam hari akan respirasi fitoplankton ini respirasi karena sudah banyak. Kalau fitoplanktonnya dikit, respirasi dikit, tapi kalau fitoplankton banyak, respirasi banyak, membutuhkan banyak oksigen, jadi perebutan oksigen ikan dan hewan-hewan lain di sini akan terjadi kompetensi. Itulah yang sangat mengganggu sisi sisi negatifnya dari eutrofifikasi atau kesuburan perairan. Nah, di sini di teori ini juga diceritakan bahwasanya selain kesuburan ada juga limbah rumah tangga yang dibuang ke perairan, itulah yang sulit dikontrol, seperti kayak plastik yang dibuang nanti akan terurai sedikit-sedikit, itu menjadi mikroplastik. Bukan terurai yang terpecah. Sementara kalau terurai itu sangat butuh waktu lama untuk mengurai plastik. Itulah yang sangat berbahaya apabila eh, termakan oleh hewan-hewan laut, akan merusak struktur tubuhnya dan bisa berbahaya juga nanti. Bisa terjadi mutasi menjadi sel-sel yang berbahaya. Kemudian, sumber pencemaran lainnya adalah kegiatan pertambangan. Pertambangan emas yang menggunakan air raksa dalam proses pengikatan biji emas dapat menyebabkan pencemaran air raksa di perairan. Mungkin dalam industri pertambangan emas menggunakan air raksa itu untuk pemisahan emas dengan ini ya, lumpur atau dengan bahan lainnya. Jadi kalau air raksa itu tercemar di perairan untuk pencucinya itu bisa berbahaya juga kalau terkontaminasi air sungainya. Air raksa merupakan sumber pencemaran yang berbahaya karena kandungannya terakumulasi dalam tubuh
hewan yang mengkonsumsi atau memanfaatkan perairan yang tercemar air raksa. Jadi di sini cara cara tercemarnya atau cara berbahayanya itu air yang sudah terkontaminasi air raksa terminum atau termakan oleh ikan ataupun dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai untuk bahan memasak atau bahan mandi atau apa kan, dimanfaatkan untuk kehidupan sehari-hari. Karena kan air raksa kan tidak wujudnya hampir sama dengan air biasa, jadi tidak begitu kelihatan. Sementara zat-zat berbahayanya walaupun tidak banyak dapat merusak struktur tubuh manusia ataupun hewan yang meminumnya. Jadi kita terkena dampaknya secara tidak langsung, tapi secara jangka panjang karena akan terakumulasi dalam tubuh kita. Kemudian limbah hasil tambang berupa lumpur, tanah, batuan yang mengandung sianida juga mengandung timah, nikel, kadmium, dan krom. Jika limbah-limbah ini dibuang ke laut dalam jumlah besar akan sangat berbahaya bagi ekosistem pesisir lautan. Mengalir limbah hasil dari tambang. Nah, juga limbah-limbah perusahaan yang mengelola hasil tambang kalau dibuang ke laut ini bisa berbahaya. Ini contohnya banyak pengusaha tambang mungkin di Papua ya. Nah, di sini mungkin banyak daerah pembuangan ini limbah hampir sampai dia warnanya merah atau sangat merah lah, merah pembuangan limbahnya kan di laut pesisirnya aja merah. Kalau terbawa ke sana mungkin nggak begitu kelihatan ya, tapi dengan warna merah sebanyak ini sudah pasti banyak kali zat yang berbahaya dan perlu diwaspadai. Belum tentu laut dapat memulihkan dirinya sendiri dari limbah tersebut. Kemudian degradasi habitat. Degradasi adalah proses penurunan kualitas. Jadi degradasi habitat adalah proses penurunan kualitas habitat tempat tinggal makhluk hidup tertentu. Ini abrasi, ini contoh penurunan kualitas. Jadi kan pantai yang bagus itu terjadi abrasi. Abrasi itu pengisian lahan pantai oleh gelombang laut. Harusnya di sini kalau ada pohon akan, biasanya kan kalau perairan masih bagus ada terumbu karang, begitu ombak yang keras itu akan menghantam terumbu karang terlebih dahulu. Jadi pas sampai ke laut udah agak pelan, apalagi kalau di sini ada tanaman mangrove, jadi kan udah kena angkar mangrove lagi kemudian, jadi lebih pelan. Tapi sebenarnya di antara mangrove dan karang ini ada tumbuhan lamun. Jadi setelah kena karang, kena lamun, kena mangrove, jadi tidak deras lagi kena ke pantai, jadi tidak sampai tabrakan yang keras tidak akan mengikis pinggiran pantai. Kemudian erosi pantai merupakan kondisi di mana suatu habitat telah terdegradasi atau penurunan ya. Erosi pantai dapat dilihat dari penurunan garis pantai. Jadi pantai yang erosi atau abrasi dapat dilihat dari garis pantai. Misalkan awalnya segini, karena abrasi mungkin jadi segini, makin lama semakin sedikit. Erosi pantai terjadi karena proses alami dan tidak alami. Kalau proses alami itu terjadi adanya arus, angin, dan hujan gelombang. Nah, misalkan suatu kondisi ombaknya deras, anginnya deras, itu kan mungkin tidak sanggup diredam oleh karang, lamun, dan mangrove. Apalagi daerah yang tidak ada karang, lamun, dan mangrove-nya itu lebih parah lagi abrasinya. Jadi mungkin harus dibuat kayak tanggul pemecah ombak biar tidak kerasa kali ya abrasi. Jadi ombaknya udah diredam sama tanggul pemecah ombak ini. Proses tidak alami terjadi karena kegiatan manusia untuk membuka lahan hutan mangrove. Nah, mangrove yang fungsinya di perairan untuk meredam gelombang air laut keras dirusak, dipotong, kemudian biasanya sih untuk bukan pembukaan tambak, di sini ditimbun tanah untuk dibangun bangunan. Nah, situ bisa menyebabkan abrasi itu tadi dan penambangan terumbu karang untuk kepentingan konstruksi jalan dan bangunan. Nah, mungkin ada sebagian apa ya, literatur yang dibaca bisa juga karang ini diambil sebagai untuk konstruksi bangunan dan jalan. Jadi diambil semua batu-batu karang ini untuk keperluan pembuatan jalan atau apa. Sementara terumbu karang kan fungsinya itu tadi untuk memecah gelombang besar atau ombak agar tidak terlalu deras sampai ke daratan. Kegiatan tersebut bisa menyebabkan degradasi habitat karena fungsi hutan mangrove dan terumbu karang sebagai pelindung pantai dari hantaman gelombang dan badai telah rusak. Maksudnya fungsi mereka sebagai pelindung pantai dari gelombang dan arus besar itu udah nggak ada lagi karena mereka udah rusak. Mangrove ditebang, karang diambil. Jadi kan arus deras itu tidak ada yang menghalangi lagi. Kemudian degradasi terumbu karang juga terjadi karena kebutuhan manusia untuk mengeksploitasi sumber pangan yaitu ikan-ikan karang. Nah, kebanyakan kan ikan-ikan karang ini sembunyi di karang. Mungkin cara ambilnya ya sampai-sampai penghancuran karang menggunakan pukat yang berbahaya ataupun alat tangkapnya dia pengoboman yang merusak merusak karang ataupun alat-alat tangkap lainnya yang bisa merusak terumbu karang hanya untuk memenuhi kebutuhan stok ikan yang diminati sangat tinggi di pasaran.
Kemudian ada sumber bahan bangunan seperti tadi, produk perdagangan yaitu ikan-ikan hias. Mungkin ambil terumbu karangnya untuk ambil ikan hias, ataupun sudah dapat ikan hias, perlu hiasan hidupnya, perlu mengambil karang, jadi untuk biar semakin bagus ikan hiasnya. Sementara itu akan merusak pertumbuhan karang. Kemudian ada juga sebagai objek wisata bagi suatu daerah yang sudah konsep ekowisatanya bagus, dia kalau ke terumbu karang tidak perlu rame-rame ya, hanya sedikit, ada batasannya, dan ada tekniknya sendiri ketika berwisata di tempat karang. Misalkan nggak boleh pijak karang, ataupun ada jarak tertentu di suatu kawasan. Tapi kalau tidak ada pembatasan seperti itu, bisa-bisa terlalu banyak manusia yang berkumpul di tempat terumbu karang, dan semuanya belum tentu teredukasi. Kadang-kadang bisa berpijak di karang itu akan merusak terumbu karang. Nah, itu dia salah satu contoh kerusakan dari objek wisata. Sebagai protein hewani dapat diperoleh dari sumber protein hewani dapat diperoleh dari ikan. Kebutuhan ini mendorong manusia untuk mendapatkan ikan sebanyak-banyaknya dalam waktu sesingkatnya dengan menggunakan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan, bom, potasium ini racun ya, atau cyanida. Nah, jadi kan mereka butuh ikan tuh dalam waktu cepat. Tapi mereka ingin menangkapnya dengan alat yang instan, yang cepat juga yang tidak ramah lingkungan. Kalau pakai bom kan akan merusak terumbu karang atau apa. Begitu juga dengan racun, mungkin efek racun itu akan terserap oleh pori-pori karang ataupun oleh hewan laut lainnya, yang apabila terserap di pori-pori karang akan merusak hewan renik atau hewan kecil yang ada terumbu karang. Begitu juga dengan menggunakan racun akan mematikan dari fungsi ikan-ikan kecil yang menjadi rantai makanan di sekitaran terumbu karang. Jadi banyak sekali kerugian yang didapat dengan menggunakan alat-alat tangkap yang tidak ramah lingkungan. Kemudian masuknya zat kimia yang mengendap di permukaan terumbu karang bisa mengakibatkan pemutihan karang atau coral bleaching. Ini yang menggunakan ini tadi zat berbahaya atau racun racun potasium atau cyanida tuh, kalau masuk ke karang kan coral bleachingnya tuh bukan karena putih sendiri. Dia tuh karang kan ada semacam hewan-hewan kecil ya, hewan-hewan yang berasosiasi di terumbu karang. Jadi kalau hewan itu kena racun mati, mati pergi. Nah, pergi kan mereka kan hewan-hewan kecil ini berasosiasi dengan alga zooxanthella untuk mewarnai karang. Jadi kalau sudah pergi tidak ada lagi eh, hewan kecil yang berwarna-warni itu, itulah dinamakan coral bleaching atau koral yang memutih. Kemudian degradasi sumber daya dan keanekaragaman hayati. Degradasi sumber daya alam seperti penebangan hutan mangrove, rusaknya terumbu karang mengakibatkan hewan-hewan yang hidup di daerah tersebut ukuran jenisnya dalam lama punah. Jadi kalau udah nggak ada lagi tempat tinggal atau habitat, dia bisa punah. Itu sudah pasti kan. Hilangnya jenis-jenis hewan atau tumbuhan dalam rantai makanan bisa menyebabkan adanya gangguan pada ekosistem. Nah, awalnya kan hilang tempat mencari makan, bisa mati. Salah satu biota yang mati akan mengganggu rantai makanan dari siklus lainnya. Mungkin ikan yang mati itu merupakan makanan dari salah satu konsumen yang mana ya, atau hewan yang mana. Jadi nggak ada makanannya, komposisi ikan itu juga akan terganggu. Jadi banyak rantai makanan yang terganggu. Cuman gara-gara rusak itu pengerusakan oleh manusia tadi, misalkan menggunakan racun atau bom yang merusak produsen pertama atau ikan kecilnya atau apa kan, ya berlanjut terus ya, ikan kecil tidak bisa dimakan ikan besar tidak bisa dimakan oleh ikan besar lainnya. Kemudian ada lagi kegiatan reklamasi pantai yang sering dilakukan di wilayah pesisir diperkirakan dapat merubah struktur ekologi komunitas biota laut dan bahkan dapat menurunkan keanekaragaman hayati perairan. Jadi kan karena manusia semakin banyak dan kebutuhannya semakin banyak, sementara ruang hidupnya juga terbatas ataupun tidak tidak menggunakan space yang baru, jadi di daerah perairan itu ditimbun pasir supaya bisa dijadikan tempat yang baru. Sementara di perairan ini mungkin ada kawasan apa ya? Ada tempat hidup biota-biota laut, jadi terganggu dia dengan adanya pasir yang sudah mati. Jadi biota ini bisa mati ataupun terganggu hidupnya, jadi kembali akan mengganggu sistem rantai makanan atau sistem ekologi di daerah tersebut, yang sangat berbahaya tentunya. Kemudian ada materi ketiganya di pertemuan ini adalah keberlanjutan. Contoh-contoh keberlanjutan itu ada upaya untuk melestarikan sumber daya alam laut. Yang pertama, cagar alam laut. Cagar alam laut itu
membuat peraturan bersama dengan masyarakat nelayan dan pesisir menyangkut cagar alam laut guna melindungi laut dan segala isinya agar mereka berevolusi secara ilmiah. Jadi cagar alam laut itu dia melindungi suatu kawasan supaya berevolusi secara alami tanpa gangguan. Biarlah dia seperti apa adanya lah, bagaimana dia memulihkan diri, bagaimana mereka berinteraksi, itu dia fungsi cagar alam. Sementara kalau suaka alam laut membuat peraturan bersama dengan masyarakat nelayan dan pesisir untuk kepulauan untuk suaka alam laut agar semua yang dilindungi dalam wilayah cagar alam mendapat perlindungan dari wilayah suaka alam yang menjaga ekosistem wilayah pantai atau pulau tersebut. Nah, di sini kan kita kan yang semua yang dilindungi dalam cagar alam mendapat perlindungan dari wilayah suaka alam. Jadi suaka ini bisa dibilang lebih luas lah daripada cagar alam tadi. Nah, suaka ini dia lebih ke pulaunya. Mungkin kalau cagar alam tadi kan ya daerahnya mungkin daerah mana, tapi kalau yang suaka ini lebih ke kepulauan. Jadi ini bisa dilindungi untuk suaka perairan. Nah, kalau ini kan cagar alamnya nih sebagai contoh dari beberapa misalnya di pulau besar yang jadi cagar alamnya tuh di bagian mana gitu. Tapi kalau yang suaka tuh lebih umumnya di kepulauan. Kemudian ada zona ekonomi inklusif, sumber daya alam di laut kini semakin menjadi rebutan antar bangsa dan negara, apalagi di wilayah yang tidak jelas aturan hukumnya. Nah, jadi di perairan ini ada batasan yang di dalam ini kan untuk Indonesia, tapi di luar itu berbatasan negara lain tidak bisa sembarangan mengambil tempat. Dia udah ada batasannya, ini batasan Indonesia segini. Jadi tidak bisa negara lain mengambil yang di Indonesia, begitu juga Indonesia tidak bisa mengambil di daerah lain. Nah, batasan atau zona ekonomi eksklusif ini penting supaya jelas ya mana batas kita, mana batas orang, supaya tidak saling ambil lah. Sementara kan dibilang tadi wilayah tidak jelas aturan hukumnya itu sangat rentan karena situ terjadi saling klaim pemanfaatan. Karena itu barangkali perlu dipertegas atau diproklamasikan secara mondial zona ekonomi eksklusif kita. Nah, maksudnya itu zona ekonomi eksklusif kita ini perlu diproklamasikan atau digaungkan kembali bahwasanya ini loh batasan kita. Kita beritahukan kepada nelayan, pada masyarakat, pada orang luar juga bahwasanya jangan jangan terus dikurangi ataupun bagi bagi negara lain kita beritahu batasan kita segini ataupun kita beri tanda agar mereka tidak seenaknya mengambil. Biasanya mengambil bukan orang-orang elit, tapi nelayan-nelayan yang di luar negeri yang pura-pura tidak tahu. Mereka butuh diberi sedikit apa ya peraturan tegas biar tidak mencaplok daerah kita, dan kita juga perlu mengedukasi nelayan kita mungkin yang belum GPS-nya belum bagus atau belum terbiasa supaya tidak mengambil ikan di daerah orang lain, jangan tergiur mengambil di daerah orang lain karena akan berbahaya. Kemudian agar daerah-daerah perbatasan dengan negara-negara tetangga semakin jelas status yuridisnya tentang hukumnya, dan dengan demikian terhindar dari masalah yang biasa muncul dari relasi dengan negara tetangga, biar menghindari konflik dengan negara tetangga tentang pemanfaatan di daerah perbatasan. Perlu itu dipertegas biar tidak sering terjadi konflik-konflik yang tidak perlulah. Kemudian pengembalian material dari pantai, seperti aturan pengambilan pasir, kerikil, kerang, kima nih kayak hewan ya, kayak kerang-kerang juga sih, dan hutan bakau. Bukan hanya soal larangan tapi pemanfaatannya dan pelestariannya yang membutuhkan aturan dan kerjasama serta kesadaran partisipatif masyarakat agar tidak terjadi pengerusakan atau abrasi. Di sini maksudnya tuh kita butuh, tidak bisa pemerintah tuh hanya memberikan peraturan, mensosialisasikan ataupun memberikan hukuman kepada masyarakat supaya tidak merusak alam, tapi perlu juga kita edukasi masyarakat agar mereka berpartisipasi aktif menjaga lingkungan tersebut, karena yang memanfaatkan atau yang tinggal di situ itu adalah masyarakat. Jadi mereka kalau mereka kayak diedukasi sama saja mereka juga akan terus memanfaatkan sumber daya secara berlebih. Makanya masyarakat perlu edukasi. Suatu aturan hukum yang bisa memberdayakan masyarakat yang membutuhkan materi-materi tersebut untuk pemenuhan kebutuhan kesejahteraan mereka, sekaligus ada upaya pelestarian, pemeliharaan, dan perlindungan. Nah, maksudnya di sini kan yang pengembalian itu kan nggak mungkin masa ambil pasir dikembalikan.
ataupun kerikil atau hutan bakau dikembalikan. Maksudnya ini, kalau yang contohnya hutan bakau, misalkan mereka udah menebang banyak pohon bakau untuk kebutuhannya kayak pembuat pancang kayu rumah ataupun pembuat kayu bakar, mereka harus menanam anakan yang baru. Kan mangrove kan ketika jatuh itu kan buahnya akan jatuh otomatis ke bawah perairannya, itu kan akan tumbuh. Nah, jadi seperti itu, apabila ada sudah tumbuh mungkin coba disebar ke tempat lain, ataupun ada tanaman mangrove yang jatuhnya mereng kan tidak akan tumbuh, coba ditancap, diluruskan biar dia nanti dapat tumbuh. Nah, itu maksudnya contoh-contoh pengembalian pengembalian ekosistem. Jadi seberapa banyak yang diambil juga akan ada masanya akan kembali lagi jumlahnya seperti semula. Nah, hal ini dibutuhkan agar tidak terjadi pengurasan sumber-sumber alam laut yang terdapat di laut maupun dasar laut serta di pantai laut. Nah, mungkin kalau contoh lain yang perikanan, ya misalkan kita sudah banyak mengambil ikan ya, sudah banyak mengambil ikan, bisa nelayan menangkap ikan besar. Nah, kalau ketika ikan besar itu kita disortir, diambil, dijual. Tapi kalau tertangkap ikan kecil, jangan dijual murah. Bagusnya itu dikembalikan lagi ke laut supaya ikan itu kembali besar. Maksudnya jangan diambil kecil. Kalau yang kecil sayang, termakan juga enggak, tapi berpotensi besar ataupun bisa berkembang biaknya tertunda. Harusnya kan bisa berkembang biak dulu baru diambil. Nah, gitu contohnya. Persoalan di laut ternyata bersumber juga dari darat. Nah, maksudnya untuk melindungi lingkungan alam laut dibutuhkan upaya-upaya untuk mengatasi sedimentasi, sampah, tumpahan minyak, serta eksplorasi eksplorasi di daerah pesisir pantai. Nah, maksudnya itu permasalahan di laut itu sebenarnya bersumber dari darat juga. Kayak ini sedimentasi itu kan karena penebangan pohon, jadi air yang jatuh ke laut tuh tidak tertahan lagi oleh pohon, jadi langsung pasir-pasirnya masuk ke perairan. Sampah juga manusia kan di darat. Tumpahan minyak juga itu mungkin kebocoran kebocoran tangki ini mungkin ada kelalaian manusia, penabrakan kapal pembawa minyak. Sering terjadi kan tabrakan kapal, minyak tumpah, ataupun manusia banyak sekali menggunakan tenaga minyak atau bahan bakar minyak kan, dengan banyaknya penggunaan maka banyak diperlukan sumber daya minyak baru. Dengan makin banyaknya eksploitasi minyak, bisa saja terjadi beberapa kesalahan dan mengakibatkan tumpahan minyak, tentu saja mengakibatkan bahaya bagi lingkungan. Tapi kalau kita pemakaiannya sedikit, mungkin akan memperkecil risiko salah pemanfaatan terhadap pengeboran minyak tadi itu. Mungkin kalau sedikit yang diambil mungkin agak lebih teliti, tapi kalau terlalu banyak digali-gali-gali terus bisa bocor. Nah, itu tapi kan musibah tidak ada yang tahu kan. Tapi dengan ada yang musibah mungkin kita bisa mempelajari lagi cara-cara terbaik agar bisa diketahui, bisa lebih baik, lebih bagus lagi lah cara kita menangani pengeboran minyak tadi, belajar dari pengalaman lah. Kemudian akhirnya apabila kita kaji lebih jauh, maka benarlah bahwa persoalan lingkungan hidup bukan hanya sekadar soal pencemaran, sampah, dan upaya penanggulangannya secara teknik praktis. Maksudnya penanggulangannya seperti apa, cara-caranya kan. Teknik praktis itu kayak cara sementara lah, yang simple ataupun langsung dilakukan. Tapi persoalan lingkungan adalah persoalan yang terkait erat dengan pandangan hidup dan sikap perilaku manusia dalam hubungannya dengan alam. Nah, maksudnya sini persoalan lingkungan itu tentang pandangan manusia, bagaimana pandangan itu sama aja dengan wawasan ataupun cara berpikir manusia terhadap pemanfaatan alamnya. Nah, kita berpendapat bahwa akar persoalan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup alam laut terdapat pada pandangan kita terhadap alam. Maksudnya, bila pandangan kita benar dan baik, maka sikap perilaku dan tindakan kita terhadap alam juga akan baik dan benar. Jika maksudnya pandangannya ini, misalnya kita tahu alam ini menyediakan sumber daya untuk kita, dari menyediakan sumber daya ikan, menyediakan sumber daya tanaman seperti padi atau apa kan, atau hasil hutan ya. Jadi dengan kita sadar itulah sumber makanan kita, maka kita tidak akan semena-mena, maksudnya membuang sampah sembarangan, maka perairan akan tercemar, ikan akan mati, ataupun menebang pohon sembarangan maka akan berkurang nanti apa tuh penahan air agar air tidak terlalu banyak merusak kebun atau tanaman, atau akan merusak ke daerah peternakan ya, mengakibatkan banjir atau apa. Jadi jika kita melindungi alam, maka kita akan melindungi sumber makanan kita sendiri.
Kemudian mungkin perlu kita meluruskan pandangan kita, kita mestinya memandang lingkungan alam atau bumi ini adalah sahabat kita, bahkan seperti orang tua yang menghidupi kita, sebagaimana seorang anak harus sayang dan hormat, akrab dengan orang tua, kita semestinya harus hormat dan akrab, sayang kepada alam atau bumi yang disebut Ibu Pertiwi. Nah, maksudnya di sini alam itu diibaratkan sebagai orang tua yang terus menyediakan makanan, oksigen dan sumber daya lainnya, maka kita sebagai anaknya atau penghuninya itu harus melestarikan alam dengan cara tidak merusak lingkungan. Pandangan kita harus bagus. Kita harus memandang alam itu sebagai eh, pemberi tenaga atau sumber makanan kita, maka kita harus terus menjaganya. Seperti di gambar ini alam kalau tidak jaga akan rusak. Ya, kita juga bagaimana cara melestarikan terumbu karang, seperti penyelam ini tidak menginjak terumbu karang. Kemudian juga ini di dalam apa ya, ini semacam organisasi dunia itu ada Sustainable Development Goals yang keempat itu tentang menjaga ekosistem laut. Banyak sini gerakan-gerakannya seperti apa nih ya, regulasi perikanan, kemudian ini ada memberikan kredit bantuan kepada nelayan supaya ekonominya terjamin ya. Kemudian pelestarian terumbu karang, pelestarian mangrove, kemudian kawasan konservasi untuk perikanan biar tetap lestari, jenis tertentu juga sudah diatur. Ini wilayah pengembangan perikanan juga sudah ada. Kemudian juga ada mengatur bagaimana sistem pelaku usaha perikanan, banyaklah. Wah, banyak sekali kan apa ya? Salah satu contoh lagi nih, ini ikan juga penangkapan ikan tuh 6,58 juta ton dengan estimasi 9,9 juta ton tuh stoknya masih ada. Nah, jadi kan banyak yang dikaji dalam Sustainable Development Goal yang ke-14 ini salah satu tindak lanjut dari upaya pandangan kita dalam menjaga alam. Oke, sekian dulu materi hari ini. Semoga bermanfaat. Apabila saya ada salah, mohon maaf. Selamat belajar, selamat karena ini materi terakhir, maka materi berikutnya ujian akhir semester. Semoga sukses dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.